Selamat datang pada kegiatan sosialisasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 661 dan 815. Acara ini diselenggarakan oleh Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara di Ballroom Hotel Atlas Century, Jakarta pada hari ini Selasa 12 September 2023. Tutupan sawit yang masih ada di dalam. Jadi untuk mempersingkat waktu tadi sudah diperkenalkan oleh MC, nanti Pak Sekjen yang akan menjelaskan tentang Kepmen LHK 661 tentang tarif PSDH DGR dan tarif PNBP-nya, kemudian nanti juga dilanjut dengan keputusan LHK 815 tentang bagaimana mereka melakukan percepatan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan yang tidak berizin, nanti diperdalam dan dipertegas lagi dari Pak FX Herianto sebagai pemangku kepentingan untuk 110A, kemudian Pak Yasir sebagai pemangku kepentingan di 110B. Pasal 110A di UU CK, saya harus mengingatkan kembali perjalanan yang sudah kita lalui dalam hal hukum. Tidak ada lagi sekarang istilah kami betul, kami benar, kami sudah pada track yang sesuai. Nah, sebenarnya sejak PP 60 2012 itu kita sudah melakukan terobosan kebijakan bagi mereka yang memang dari awal bekerja. Ini arti dari 110A ya, karena kalau baca itu penafsirannya itu jadinya kemana-mana juga. Tapi ingatlah, pasal 110A ini melanjutkan dari PP 60 2012 yang ditutup 31 Desember 2012, dilanjutkan dengan Kabinet yang terhormat Bapak Presiden Jokowi Bapak mengajukan di HPK dengan baik dan benar, kami kasih SK pelepasan HPK jadi APL. Cara menghitung denda di dalam SK 815 atau sebenarnya ini di dalam PP 24 juga sudah ada. Rumusnya adalah berapa luasan kelapa sawit yang ada di dalam kawasan hutan. Sejak kapan atau berapa lama waktu sawit tersebut berada di kawasan hutan. Jadi luas kali jangka waktu kali tarif denda. Nah, tarif denda ini ditentukan oleh keuntungan perusahaan sawit tersebut, kemudian dikalikan dengan prosentase tutupan hutan. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, prosentase tutupan hutan itu bisa 20%, bisa 40%, bisa 60%. Blok kiri pal atas kuning ini adalah areal yang dimohonkan atau areal bisa areal IUP juga. Ya, yang kuning ini ya, poligon kuning ini tahun 2008 kira-kira begitu. Ini menyambung informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen dan Pak Yasir tadi, terutama terkait dengan kondisi penyelesaian sawit di dalam kawasan hutan secara umum. Dan sebagaimana hasil identifikasi kami juga dari 3,37 juta hektar tersebut, ini ada sekitar 1,2 juta. Ini yang terindikasi adalah masyarakat, baik itu Tora kurang lebih sekitar 500.000 dan juga terindikasi dalam peta PIAPS kurang lebih sekitar 700.000-an. Kami melihat ada beberapa perusahaan yang sudah dipanggil untuk melakukan verifikasi data yang dipanggil ke kementerian. Jika sudah ditetapkan kemudian DRPSDH-nya, masyarakat yang plasma ini bagusnya pelepasannya ikut sama perizinan kita atau sendiri itu. Apakah terhadap HGU yang diproses 110B yang nantinya mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan, ini apakah bisa dilakukan replanting? Apakah perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam SK Datin, apakah itu otomatis masuk di 110A? Teknis untuk proses ini atau enggak, karena dengan
adanya Satgas dan dikeluarkannya keputusan Menteri 661 itu kan untuk mempercepat proses, Pak. Dengan kondisi tersebut, kira-kira penyelesaiannya seperti apa, Pak? Jadi seluruh proses yang belum ditetapkan angkanya, sekalipun selama ini sudah ada sosialisasi, ada pemanggilan, ada penjelasan, ikutilah prosedur di SK 661 dan SK 815. Kita tidak melalui penegakan hukum pidana, tapi kita melakukan penegakan hukum administratif. Kita harapkan ini memberikan kesempatan yang baik bagi teman-teman dunia usaha dalam melanjutkan usaha-usahanya. Ini adalah penegakan hukum yang sangat soft, ya, penegakan hukum yang restoratif. Ya. Ini yang kami harapkan dilakukan. Namun kami mohon komitmen bersama-sama, Kanda ya. Nah ini cukup panjang sudah kita lakukan. Ya, bagi perusahaan kami harapkan punya komitmen untuk melaksanakan ini. Kesempatan ini tentu akan bermanfaat juga bagi perusahaan, ya, karena kita tidak mungkin mematikan usaha. Kita memberikan kelanjutan perusahaan melalui penerapan denda administratif. Tapi itu Mbak Farah, terima kasih sekali lagi. Ini mungkin sosialisasi paling banyak yang hadir. Bagi kami ini satu hal bahwa ada komitmen besar yang kita lakukan untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih.